Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ahlan wa salam Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Apakah Ya, boleh untuk silakan. langsung dimulai saja Ustadz? Baik, izin memulai ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa salam kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya hadir di hadapan kita semua. Dan untuk teman-teman semua, silakan untuk menyambut pemateri kita semua di kolom pesan yang sudah tersedia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komunitas Makrifatina Akademi, Gus Wadi Sandi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Koyidi selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang kami muliakan kodi kita pada malam hari ini Ustadz Farhan, dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 14 September 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema menyambut Maulid dengan ilmu bukan sekedar seremonial. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Ta'ala dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya Siti Halimah Tusadi Ali di sini untuk memandu acara kita pada malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara yang ketiga adalah sambutan yang akan dipimpin oleh co-founder kita. Berlanjut ke acara 4 merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan acara yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini, yang pertama adalah dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali keadaan darurat. Yang kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Dan yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Farhan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustadz Farhan atas lantunannya. Baik, beranjak ke acara selanjutnya ialah sambutan yang akan dipimpin oleh co-founder kita, Kak Miftahul Huda. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, pimpinan atau founder Ma'rifatun Academy yang mungkin lagi berhalangan, Gus Faris Andi Bastian, rekan-rekan semua, para pengurus Dewan Ma'rifatun Academy, teman-teman yang hadir pada kajian malam hari ini, dan terkhusus pada Ustadz Qoidi, terima kasih atas berkenan hadir dan berkenan untuk menyampaikan materi di kajian malam ini di perkumpulan Ma'rifatun Academy. Kami sangat berterima kasih sekali untuk Ustadz Qoidi yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengisi di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan salam kenal Ustadz Qoidi. Saya Huda, domisili di Bandar Lampung. Jika berkenan di lain kesempatan ada kita bisa berkunjung gitu. Ahlan wa sahlan. Sehingga nggak cuma online kita bisa bertemu, juga di offline. Iya, malam hari ini kajian kita cukup menarik, yaitu membahas bagaimana
memperingati bulan Maulid bukan hanya sebagai seremonial saja, akan tapi ada ilmu yang harus kita petik dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kita seharusnya bersyukur karena teman-teman ini ikhlas dengan hati yang ikhlas untuk memperingati atau mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Qaidi. Karena dalam firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun." Katakanlah jikalau kita diberikan keberkahan atau kenikmatan atau rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka harusnya kita dengan senang hati menyambut keberkahan itu, rahmat itu dengan bersyukur dengan hati yang bergembira. Oleh karena itu, teman-teman yang hadir di malam hari ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menurunkan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung di muka bumi ini, yaitu dengan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita sebagai umatnya sudah wajib untuk meneladani dan menaati dan mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lahiran Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling terbesar yang telah Allah turunkan kepada kita sebagai umat Islam. Ya, mungkin saya nggak bakal banyak bahas tentang ini karena poinnya adalah nanti yang akan banyak disampaikan oleh Ustadz Qaidi. Tapi saya hanya mengingatkan untuk teman-teman, yang terpenting adalah bagaimana di bulan Maulid ini kita bisa melahirkan kembali Rasulullah SAW. Kok gitu sih? Gimana caranya? Lahirnya Nabi Muhammad SAW diartikan sebagai lahirnya di batin kita, di hati kita dan pikiran kita. Jadi seharusnya Maulid Nabi itu senantiasa harus kita adakan secara abadi, sehingga Rasulullah SAW benar-benar bisa hadir di hati dan pikiran kita, sehingga semua perilaku kita, semua amalan-amalan yang akan kita kerjakan, lisan kita, tindakan kita, itu muaranya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya memperingati lahirnya Nabi Muhammad secara zohiriyah, tapi bagaimana kita bisa memaknai lahirnya Nabi Muhammad itu benar-benar lahir dalam hati dan pikiran kita semua. Begitu sekiranya teman-teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini, dan sekali lagi terima kasih Ustadz Qaidi dan para jajaran staf Ma'rifatul Academy yang telah konsisten menyelenggarakan kajian-kajian mingguan kita selalu. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf kalau kepanjangan. Enjoy teman-teman, kita sama-sama beristifadah di malam hari ini, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Huda atas sambutannya. Baik, memasuki ke acara yang keempat merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 30 menit. Dan sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Qaidi Holiman Hindami, MPD. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Probolinggo, 21 Juli tahun 1998. Domisili sekarang beliau bertempat di Malang. Pendidikan beliau adalah pertama Pondok Modern Darussalam Gontor, yang kedua S1 Unuja, dan yang
ketiga adalah S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Aktivitas offline beliau yaitu pendidik dan sosial media beliau boleh di follow ya teman-teman, yaitu IG @hindam_qoidi dan TikTok juga sama. Motivasi hidup beliau adalah wajib menjadi orang yang bermanfaat. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Qoidi dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini amit musolihat. Salawatan wassalaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Seperti biasa, saya kalau sebelum kajian pasti baca niat dulu. Boleh diikuti nggak apa-apa. Satu kalimat. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibati wa awajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma wa ja'alna minas sholihin wa ja'alna minal alimin wa ja'alna minal amilin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap muka dalam Google Meet, dalam dunia maya. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menghadirkan saya di sini. Mulai dari co-founder tadi. Terima kasih semuanya. Semoga pada kesempatan ini kita bisa sharing bareng-bareng. Jadi gini, teman-teman semuanya. Sekarang ini kalau nggak salah tanggal 22 Rabiul Awal sudah. Ya 10 hari setelah hari Nabi Muhammad lahir. Tanggal di mana Nabi Muhammad lahir. Yang ada di Indonesia sekarang itu banyak acara-acara Maulid Nabi yang sebenarnya isinya hanya seremonial saja. Sebenarnya yang paling penting daripada acara Maulid Nabi itu ya transformasi ilmu situ. Ada transfer ilmu, ada kemuliaan yang datang dari ilmu. Majelis Nabi, majelis Rasul sudah mulia, apalagi ditambah dengan majelis ilmu itu luar biasa sekali. Jadi yang dihidupkan bukan seremonialnya saja, tapi semangat berilmunya juga. Karena nggak bisa dipungkiri, semangat beragama jika tidak disandingkan dengan semangat berilmu, maka kosong. Gitu. Ada makalah itu bunyinya, man biwaili ilmin, ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi kalau orang beribadah tanpa menggunakan ilmu, nggak punya ilmu atau ilmunya dikit, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal-amalnya bisa tertolak, nggak diterima. Ya memang ilmu itu sebegitu urgennya, sebegitu pentingnya itu. Karena gimana caranya kita untuk beribadah kalau nggak punya ilmu? Gimana caranya kita bisa mengenal Nabi Muhammad kalau nggak ada ilmunya? Jadi yang perlu ditanamkan di hati masyarakat kita itu semangat berilmu. Kalau sudah semangat berilmu ada, maka peradaban akan muncul. Gitu. Indonesia nggak mungkin 2 minggu yang lalu Indonesia marah-marah karena pejabat-pejabatnya yang problematik, kontroversial, nggak mungkin ada seperti itu. Kalau masyarakat-masyarakatnya semangat berilmunya tinggi. Dan yang perlu kita ketahui bersama, puncak daripada ilmu itu adalah akhlak. Kita kan memperingati Maulid Nabi ya. Jadi kita sandingkan
kita korelasikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya esensi, substansi utama dari Nabi Muhammad diutus di muka bumi itu ya untuk menyempurnakan agama Allah yang jelas sama memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Kita tahu semua Rasulullah bilang, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya itu kata Rasulullah, saya berarti Rasulullah, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi kalau kita bisa berpikir secara radikal, radikal itu bukan keras, bukan terorisme itu. Radikal itu dalam artian dalam ya, berpikir secara dalam, berpikir secara filosofis, menggunakan dengan kaidah-kaidah logika yang benar. Kalau Rasulullah bilang, saya itu diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Berarti misi Rasulullah itu yang utama ya, menjadikan akhlak-akhlak manusia ini akhlak-akhlak yang baik. Gitu. Tapi memang manusianya nggak sadar. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang pintar banget, tapi dia lupa bahwasanya puncak dari segala kepintaran, puncak daripada ilmu itu adalah akhlak. Gitu. Dia lupa bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Kalau kita orang-orang pondok pesantren itu belajar kitab Ta'limul Muta'allim pasti ada makalah di situ bunyinya. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ya ini sangat berkorelasi dengan apa yang kita pelajari barusan. Bahwasanya Rasulullah datang di muka bumi ini, diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Ya memang benar. Karena memang untuk apa ilmu banyak-banyak, tapi nggak ada akhlaknya. Ya ujung-ujungnya ntar kayak kemarin yang menjadikan Gen Z, menjadikan gen milenial marah-marah di sosial media, demo-demo itu. Ya karena orang-orang pintar nggak punya akhlak kan. Jadi Indonesia marah-marah itu. Bangun tidur pagi-pagi, nonton sosial media isinya marah-marah aja kan. Ya mau gimana lagi gitu. Memang problematik lah orang yang berilmu tapi nggak punya akhlak gitu. Makanya kalau mau punya barometer atau apa bahasa lainnya ya, tolak ukur ya, tolak ukur semua ibadah kita, tolak ukur tingkah laku kita yang paling bener ya Nabi Muhammad. Jadi kita berdosa kalau kita ngefans kepada artis-artis Korea, kita ngefans kepada tokoh-tokoh yang menurut kita hebat, tapi kita lupa bahwasanya ada tokoh yang paling hebat di dunia ini, yaitu Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Sangat berdosa kita kalau kita ngefans sama, misalkan contoh aja, ngefans sama Soekarno, ngefans sama B.J. Habibie. Kita tahu betul biografinya bagaimana, dari kecil sampai besar bagaimana kita tahu. Tapi di samping itu kita nggak tahu gitu loh, bagaimana kisah Rasulullah mulai dari lahir sampai meninggal, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana hikmah-hikmah yang bisa diambil dari pelajaran yang sampai kepada kita mulai dari SD sampai sekarang tentang kisah-kisah Rasul. Kita nggak dalam mempelajari itu, kita anggap itu hal yang biasa kita Nabi sebagainya. Ini problem untuk kita, karena kita sudah menyampingkan tolak ukur utama, barometer utama, manusia yang paling mulia di muka bumi. Kita sudah menduakan ya. Menduakan dengan tokoh yang nggak seberapa. Jadi kalau mau ngefans kepada tokoh-tokoh besar dunia, sebelum itu kita harus ngefans dulu kepada Nabi Muhammad, nomor 1. Jadi sebelum kita belajar tentang banyak hal, kita belajar tentang kehidupan tokoh-tokoh yang lain, kita belajar dulu lah tentang Nabi Muhammad. Kisah dari awal hidupnya sampai akhir bagaimana. Dari situ kita, kalau sudah kita tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad, pastinya hidup kita itu tertuntun dengan rapi. Jadi kita sudah punya standar gitu. Ternyata hidup yang benar tuh yang kayak gini gitu loh. Nabi Muhammad itu presiden iya, rasul iya, nabi iya, pemimpin iya, tokoh masyarakat iya, tokoh yang dituakan iya, orang kaya dulunya iya, tapi kenapa setelah jadi nabi kok memilih untuk hidup sederhana gitu. Bahkan Sayyidah Aisyah itu menyampaikan, ini saya dapat dari kitab Syamil Muhammadiyah. Kebetulan setiap hari Kamis itu saya khataman kitab Syamil Muhammadiyah, sama online juga ini. Jadi sudah 2 tahun lebih lah saya kaji Syamil Muhammadiyah itu. Dikaji secara online gini, alhamdulillah khatam. Jadi saya percaya betul
kalau orang niat mencari ilmu dengan baik itu walaupun tidak bertemu, hanya bertemu di dunia maya saja, yang penting niatnya aja itu sampai juga kepada tujuannya. Contohnya tadi, kitab Syamsul Muhammadiyah saya hatamkan selama 2 tahun, dihatamkan dengan keadaan seperti ini. Kita nggak tahu bertemu dengan siapa dan sebagainya. Bertemu setiap hari Kamis itu. Ya teman-teman coba lihat deh IG saya itu. Di IG saya tuh ada di bio-nya itu setiap hari Kamis Jumat ada kajian kitab. Nggak memperpanjang itu kita. Di kitab Syamsul Muhammadiyah itu Sayyidah Aisyah substansinya aja ya. Sayyidah Aisyah itu bilang, kami sekeluarga pernah nggak membakar api, nggak menghidupkan api selama 1 bulan. Jadi kalau satu keluarga tidak menghidupkan api selama 1 bulan, ini maknanya selama 1 bulan keluarga Nabi Muhammad itu tidak masak. Terus makannya apa Ustaz? Makannya kurma, terus minum minuman yang ada gitu. Bayangin aja selama sebulan nggak masak, makanannya buah atau makanannya kurma, apa enggak ini kita ya? Apa enggak? Ya bayangin aja kita seperti itu. Teman-teman yang pernah diet, coba deh dalam 3 hari nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat yang seperti nasi ya, makanya buah-buahan doang. Gimana rasanya? Lemes badan, kram bisa-bisa dan sebagainya. Ya berbagai macam lah. Nah, Rasulullah milih seperti itu, milih hidup sederhana sekali. Jarang ada di dunia ini pemimpin-pemimpin yang hebat, raja-raja hebat yang mau hidup sederhana, sesederhana mungkin, nggak punya pengawal, nggak punya singgasana, nggak punya istana yang megah, yang ada duduk di atas pasir di Masjid Nabawi itu bersama para sahabat, sejajar sama rata semuanya. Makan tajamu ya bahasa. Tajamu itu apa sih? Lupa saya. Makan bersama-sama bareng-bareng sama sahabat. Jadi satu nampan gitu. Itu nggak ada itu Nabi Muhammad. Itu contoh yang baik gitu. Jadi kalau pejabat-pejabat kita, pemerintah kita bisa tahu betul tentang kehidupan Nabi Muhammad, nggak mungkin pejabat-pejabat kita tuh pulang kerja naik mobil mewah terus di kawal sama polisi, terus di jalan totet permisi mohon minggir nggak mungkin kayak gitu. Dia pasti mau antri bareng-bareng di jalan. Ya saya berharap Gen Z, saya rasa di sini rata-rata Gen Z, generasi milenial yang kemarin marah-marah di sosial media, yang kemarin ikut demo-demo itu, saya berharap 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ya kita ini akan memperbaiki Indonesia. Syaratnya dengan ilmu. Kita tahu dengan baik dasar negara yang perlu kita pelajari seperti apa. Agama kita itu mengajarkan apa saja. Akhlak kita sudah benar atau belum. Jadi kalau kita sudah ilmu cukup, akhlak baik, wah, Indonesia punya peradaban yang baik. Jadi esensi daripada acara Maulid Nabi itu ya sebenarnya bukan seremonial saja, bukan ya seremonial itu kan bahasa lainnya ritual ya. Ritual sebenarnya lebih negatif didengar, tapi secara bahasa, secara etimologi ya ritual ya upacara ya ritual, Maulid Nabi ya ritual. Itu secara etimologi. Mungkin secara terminologi kontroversi, tapi di sini kita bahas secara etimologi aja. Jadi teman-teman, tadi saya dikasih waktu setengah jam, saya rasa udah lebih, tapi sedikit lah saya tambah dikit-dikit. Intinya, kalau kita ingat taksonomi Bloom ya, ada teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu membagi tingkat kecerdasan berpikir menjadi 6 paling. Yang pertama itu remembering. Di atasnya remembering ada understanding. Di atasnya understanding ada applying. Di atasnya applying ada analyzing. Di atasnya analyzing ada evaluating. Di atasnya evaluating ada creating. Ada 6. Ada 6 tingkatan berpikir. Yang pertama remembering. Jadi tingkatan berpikir paling rendah. Jadi kualitas berpikir paling rendah itu remembering, menghafal. Menghafal itu tingkatan paling rendah. Nah, tapi jangan salahkan orang yang menghafal. Menghafal sudah baik. Yang bermasalah yang orang nggak menghafal. Gitu. Menghafal itu tingkatan paling rendah. Jadi kalau kita menghafal pelajaran, menghafal apa lain sebagainya, ya itu tingkatan paling rendah. Ya mungkin pengecualiannya Quran ya. Quran itu kalau dihafalkan, memang secara hierarki berpikir tingkatan paling rendah, tapi pahalanya besar. Tapi kalau buku
apa makalah-makalah sebagainya yang sifatnya bukan ubudiyah, kita menghafal itu tingkatan paling rendah. Kayak seremonial upacara, Maulid Nabi dan sebagainya, kita mengingat saja itu secara hierarki berpikir itu paling rendah. Tapi nanti kalau disandingkan dengan ibadah, jelas nilainya besar karena ada sisi pahalanya itu. Kita bahas secara hierarki berpikir sih. Remembering tingkat paling rendah. Jadi seremonial itu termasuk tingkatan paling rendah dalam hierarki berpikir ya. Kita tidak bahas ubudiyah, jadi kita fokus kepada hierarki berpikir. Selanjutnya ada understanding, memahami. Jadi orang kalau sudah paham betul, setelah remembering, mengingat-ingat, oh sekarang Maulid Nabi, ada acara Maulid Nabi sebagainya, dia understanding, dia memahami. Oh ternyata esensi daripada acara seremonial, acara Maulid Nabi itu kita harus menteladani kehidupan Nabi. Oh Nabi itu kayak gini ternyata. Masuk ke dalam hati kita, kita mentadaburi, oh gini ya ternyata Nabi ya. Kayaknya seharusnya kayak Nabi deh. Kayaknya hidup saya itu agak melenceng jauh deh dari standar hidup yang diajarkan Nabi. Itu namanya understanding, memahami betul. Ini tingkat yang lebih atas lagi. Di atas understanding nanti ada applying, mengaplikasikan itu. Jadi setelah kita mentadaburi kisah Nabi seperti ini, sebagai Nabi punya ajaran seperti ini, baru kita apply, kita implementasikan atau kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nabi kesehariannya hidupnya sederhana, tidak mewah-mewah. Kita praktekkan dalam sehari-hari, ya ini sudah tingkatan ketiga. Jadi naik level. Nah, di atas levelnya, di atas applying lagi, ternyata ada level yang tinggi lagi. Nomor 4, yaitu analyzing, menganalisis. Udah benar belum yang saya lakukannya? Udah sesuai dengan Nabi belum? Terus kita kira-kira saya ini berbuat seperti Nabi, hidup sederhana, sholat duha tiap pagi, malam sholat tahajud sebagainya. Ini sudah benar atau hanya karena ria sum'ah, ria itu pengen dilihat, sum'ah pengen didengar, atau pengen dilihat keren aja. Saya pakai peci, saya bikin majelis seperti ini, pengen dilihat keren, nama saya bagus gitu ya, nama saya besar karena punya majelis itu. Atau niat saya tulus untuk beramal, atau niat saya tulus untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu namanya analyzing. Hampir belum kayak evaluating. Yang kelima kan evaluating, evaluasi itu, evaluasi diri. Setelah evaluasi diri, kayaknya saya salah deh. Saya ngajar, saya sholat tahajud, saya pakai sorban, saya ngomong tertata rapi, saya jadi MC, saya jadi kori, suara yang bagus, saya bikin jadi ya, bikin majelis sebagainya. Kayaknya saya salah niat saya. Niat saya pengen terkenal tuh kan. Sirna tuh. Iya, apa namanya? Pahala saya tuh. Evaluasi nih, kayaknya saya harus memperbaiki niat lillahi ta'ala. Niat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri, menjadi orang yang bermanfaat, menjauhi sifat pengen terkenal, rasa ingin terkenal, rasa gagah-gagahan ya. Jadi MC, jadi kori, jadi pemateri seperti saya bikin kajian-kajian. Kalau niatnya untuk terkenal, untuk apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah pahalanya lebih tinggi. Evaluating nomor 5. Yang paling tinggi creating. Tapi kalau kita korelasikan dengan acara berlabih kayaknya creating nggak kayak cocok. Sebenarnya ini teori dalam pendidikan, tapi saya bawa ke ranah Maulid Nabi ini biar kita bisa terstruktur dalam berpikir gitu ya. Ya saya rasa itu nggak banyak-banyak saya ngobrol. Semoga bisa dipahami. Tentunya bisa dibuka sesi diskusi oleh MC. Saya pesan yang paling inti kalau boleh saya disarikan ya. Yang pertama, di balik acara Maulid Nabi, di balik acara megah Maulid Nabi di setiap kota-kota, kita harus mentadaburi ilmu di balik itu semua. Kita harus tahu sejarah Nabi, kita harus tahu ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita. Setelah kita tahu itu, kita aplikasikan dan kita nggak lupa esensi daripada ajaran Nabi, akhlak gitu. Percuma kita pinter lah, percuma kita banyak ilmu, percuma kita lulusan S1, S2, lulusan luar negeri, apa sebagainya. Percuma bro, lulus mana aja kita percuma, kampus gede-gede gimana percuma, IPK komut percuma kalau nggak punya alat kan. Nanti jadinya kayak DPR yang kemarin bikin ribut, jadi kayak menteri-menteri yang kontroversial itu, mengkorupsi kuota haji dan sebagainya, kayak gitu terjadinya. Pinter, sekolah tinggi kan, gagah-gagah, gelar profesor, doktor dan sebagainya, tapi nggak punya alat, problematik. Bayangkan kalau semua orang punya ilmu, punya alat, wah Indonesia jadi negara yang berperadaban, itu nggak ada korupsi-korupsi itu.
KPK itu nggak usah ada KPK deh, nggak usah ada polisi deh. Kalau semua udah punya akhlak itu, dia mau korupsi dia akan ngomong sama diri sendiri, wah gila saya korupsi ini, kasihan masyarakat dan sebagainya itu. Intinya di akhlak. Maka kita perlu ingat-ingat betul itu kan, akhlak nomor satu. Percuma punya gelar profesor, doktor dan sebagainya, punya gelar MPD, nggak punya akhlak percuma. Introspeksi diri kita masing-masing. Jadi saya ngomong ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Usikum wa nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, terima kasih banyak atas pemaparannya kepada Ustadz Koidi. Baik, memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan satu pertanyaan saja. Acungkan tangan dan unmute lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa bertanya melalui kolom pesan yang sudah tersedia. Tafadhol teman-teman. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya Ustadz, dari hamba Allah ya Ustadz ya. Pertanyaannya gini, apa sih Ustadz makna dari kata Maulid Nabi itu sendiri Ustadz? Dan bagaimana cara kita menanggapi seseorang yang membilangkan bahwa acara kita Maulid Nabi yang dimana kita mengadakan syukuran, tasyakuran, dan lain sebagainya itu dianggap salah sama lainnya Ustadz, bagaimana cara kita menanggapinya dan amalan apa saja si Ustadz yang cocok atau yang baik banget untuk bulan ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya memang ulama-ulama kita itu banyak perbedaan pendapat dan itu nggak masalah. Ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat umat itu ya rahmat itu sendiri. Ini nggak masalah lah, yang nggak mau ngikutin, yang nggak mau bikin acara Maulid Nabi ya sudah nggak usah. Kita yang pengen ngadakan acara Maulid Nabi kita ngadakan aja, niatnya diperbaiki, niatnya ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW, niatnya ingin belajar. Jadi acara Maulid Nabi itu dijadikan ajang untuk belajar, ajang untuk kembali merefresh ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak ada acara-acara seperti ini yang dimana men-trigger kita untuk refresh kembali ilmu-ilmu tentang Nabi Muhammad, ya nanti gampang terlupa gitu. Jadi acara-acara seperti Maulid Nabi ini kan momentum banget gitu untuk kita itu merefresh kembali ingatan-ingatan kita tentang Nabi Muhammad, sosok paling agung, barometer, tolak ukur atas segala perbuatan kita gitu. Jadi kalau ditanya amalan terbaik yang ada di bulan Rabiul Awal itu apa sih? Amalan terbaik itu yang pertama memperbanyak sholawat, memperbanyak belajar tentang Maulid Nabi, belajar tentang Nabi Muhammad SAW, banyak baca buku-buku tentang Nabi Muhammad. Jadi momentum banget. Nah, jadi teman-teman saya yang mereka kegiatannya nulis, baca, sebagainya. Mereka kalau Maulid Nabi ya mereka yang mereka baca buku-buku tentang Nabi Muhammad. Biasanya itu mereka itu memadukan antara ulama Islam, ulama tokoh besar Islam dengan ulama-ulama orientalis. Orientalis itu orang non-muslim yang ada di barat sana, tapi mempelajari Islam, nulis tentang Islam, nulis tentang Nabi Muhammad. Jadi dia mengkorelasikan atau istilahnya itu ini apa sih? Komparatif, mengkomparasikan antara pemikiran orang Islam dan pemikiran orang Barat.
Teman-teman tahu Karen Armstrong itu ya, Karen Armstrong itu yang nulis tentang Nabi Muhammad, tapi dia bukan orang Muslim, dia punya banyak agama, dia orientalis lah. Itu bagus dibaca, tapi sebelum baca itu wajib dulu baca karangan-karangan ulama Islam, karena itu berorang Islam, takutnya nanti salah pemahaman. Ya, kalau mulai dari kehidupannya, mulai dari ajaran-ajaran sunnah-sunnahnya, itu yang bisa kita pelajari. Nah, setelah Rabiul Awal ini, nanti kita bisa fokus ke pelajaran-pelajaran yang lain tuh. Jadi, yang penting di bulan Rabiul Awal ini kita fokuskan ke Nabi Muhammad semuanya, agar nanti setelah bulan-bulan selanjutnya kita tuh ingatan kita, ilmu-ilmu kita sudah terrefresh itu. Biar nanti kita mau ngikutin sunnah gampang gitu. Jadi bullshit lah orang-orang yang pengen ngikutin sunnah tapi dia nggak tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad. Ya, gimana cara mau ngikutin orang nggak tahu? Syaratnya tahu dulu. Tahu gimana caranya? Belajarin. Itu amalan yang terbaik. Itu saya rasa. Ya, sudah. Moderator. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Koidi atas jawabannya. Dan semoga bisa dipahami ya teman-teman. Baik, ini acara selanjutnya adalah terima kasih kepada Ustadz Koidi atas pemaparan materinya dan terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Memasuki acara yang selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Koidi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, mumpung kita ada di majelis yang mulia nih. Orang mencari ilmu tuh doa-doanya mustajab. Apalagi kita bukan cuma ada di majelis ilmu, ada di majelis Rasulullah juga karena membahas tentang Nabi Muhammad. Kita berdoa bersama-sama, insya Allah mustajab karena kita ada di dua majelis yang mulia itu. Kita doa dengan fokus, dengan baik. Saya nitip doa ya dua. Doanya personal, dua aja. Di tengah-tengah doa nanti mungkin saya titipkan dua doa personal tentang saya. Mumpung ya kita doa. Alhamdulillah dan syakirin. Hamdan wa fi ni'mahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Allah maghfir lana ya Allah. Wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Wa fir jami'i ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa jami'i mu'allimina wa mu'allimatina asal muslimin. Wa jami'i man asal ilaina ifradu minna ya Allah innaka ghafurur rahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika ala imanika ala ta'atika ala khaufika ala itminani ala salamatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jismi wa syafatan fil badan wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan min maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa afan bisa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Bapa Penyayang, yang Maha mengabulkan segala doa, yang Maha Pengampun, yang Maha menerima segala taubat hamba-Nya. Ya Allah, pada malam hari ini kami berada di majelis ilmu, kami berada di majelis Rasulullah. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Lancarkanlah rezeki kami. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Jadikanlah semua rezeki yang kami dapat adalah rezeki yang halal. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, rezeki yang syubhat. Berkahilah semua kehidupan kami. Berkahilah semua makanan kami. Berkahilah semua pakaian kami. Berkahilah semua ilmu-ilmu kami ya Allah. Berkahilah semua kegiatan kami. Amin ya amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kebetulan saat ini istri hambamu, istri Ustaz Koidi lagi hamil. Berikanlah istri
Ustadz Koidi kesehatan, sehat anaknya, sehat ibunya, lahirnya bisa normal, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala kendala, dijauhkan dari segala bahaya. Selanjutnya ya Allah, kebetulan saya Koidi ini lagi ingin daftar sekolah S3, ingin kuliah lagi. Kebetulan sudah mengurus segala berkas, sudah ujian wawancara, sudah melalui berbagai tahap. Semoga Engkau memberikan rezeki apa yang telah hamba-Mu lakukan kemarin bisa terkabul, sehingga nanti hamba-Mu bisa bermanfaat lagi untuk umat, bisa menjadi pemateri-pemateri di berbagai macam event-event untuk transfer ilmu, untuk berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, berbagi sudut pandang, tentunya dengan niat untuk mencerahkan kehidupan bangsa, menolong agama, menjauhkan dari kebodohan, menjauhkan daripada kegelapan, kemunafikan, dan segala mara bahaya dalam hidup ini ya Allah. Lancarkanlah dan kabulkanlah hajat hamba-Mu ini untuk kuliah S3. Semoga bisa diterima dengan segala usaha yang telah hamba-Mu lakukan. Amin ya Allah. Jadikanlah kami semuanya orang yang istiqomah dalam belajar ya Allah. Jadikanlah majelis ini majelis kami istiqomah, senantiasa membimbing para jamaah-jamaah untuk menjadi orang-orang yang soleh, yang alim, yang alimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya solihah. Taqabbal minna du'ana hadhi ya Allah bijahi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Titip doa, terus minta tolong mampir ke Instagram saya tuh kalau bisa di follow. Instagramnya Hindam_Koidi biar silaturahim jalan terus. Minta tolong yang tahu IG saya bisa di share biar bisa di follow, bisa diikuti oleh semuanya. Kita bisa berbagi kebaikan, apa yang baik bisa diambil, yang buruk bisa dibuang. Ya. Terima kasih banyak. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Saya Koidi, pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya Ustadz, dan semoga Allah melancarkan urusannya Ustadz, dan semoga persalinan istri Ustadz dilancarkan, istri dan anak sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah dan harapan semoga diberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Usai sudah kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian. Dahulu teman sebelum tafadhal Ustaz. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat istirahat.